Sobat Legal Access, uang pesangon termasuk juga uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya karena terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK di antara perusahaan dan karyawan. Pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ini merupakan kewajiban perusahaan kepada karyawannya sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di sana ditentukan bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Nah, tapi meskipun uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ini adalah hak karyawan, tapi tidak begitu saja karyawan bisa menuntutnya ya. Hak karyawan untuk menerima pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak itu tergantung dari alasan-alasan dilakukannya PHK. Karena tidak semua PHK diwajibkan adanya pembayaran uang pesangon. Misalnya seorang karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaan, maka ini juga dikategorikan sebagai PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, karena PHK-nya itu disebabkan karena pengunduran diri, maka karyawan tidak berhak mendapatkan uang pesangon. Beda halnya dengan karyawan yang PHK-nya itu karena efisiensi perusahaan. Jadi alasan-alasan itu yang menentukan berhak atau tidaknya seorang karyawan mendapatkan uang pesangon. Nah, syarat pembayaran uang pesangon termasuk juga uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta besaran nilainya itu harus memperhatikan beberapa faktor. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu antara lain masa kerja karyawan, lalu komponen upah karyawan, dan alasan dilakukannya PHK. Masa kerja karyawan merupakan jangka waktu kerja yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya uang pesangon yang berhak diterima oleh karyawan, termasuk juga uang penghargaan masa kerjanya. Jadi dengan mengambil jangka waktu masa kerja karyawan ini, maka dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya dilakukan berdasarkan besarnya upah karyawan. Nah, rincian hak uang pesangon karyawan kalau kita melihat rincian pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti ini ya. Jadi kalau masa kerjanya kurang dari 1 tahun, maka uang pesangonnya sebesar 1 bulan upah. Dan kalau masa kerja karyawan 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun, maka uang pesangonnya 2 bulan upah. Begitu juga kalau masa kerja karyawan 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun, maka besarnya uang pesangon karyawan adalah 3 bulan upah. Dan begitu seterusnya, besarnya uang pesangon yang berhak diterima oleh karyawan adalah tergantung dari masa kerjanya. Jadi kalau masa kerjanya 5 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun, ya uang pesangonnya 6 bulan upah. Begitu seterusnya sampai di batas maksimalnya masa kerja 8 tahun atau lebih, ini uang pesangonnya adalah 9 bulan upah. Jadi masa kerja 8 tahun ini adalah masa kerja maksimal ya. Artinya kalau misalnya karyawan itu sudah bekerja 9 tahun atau 10 tahun atau 11 tahun dan seterusnya, maka uang pesangonnya fix atau tetap sebesar 9 bulan upah. Nah, sekarang dasar perhitungan besarnya uang penghargaan masa kerja. Kalau kita membaca pasal 156 khususnya ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka dasar perhitungan besarnya uang penghargaan masa kerja ini yang berhak diterima karyawan juga dihitung berdasarkan masa kerjanya dengan jangka waktu per 3 tahun. Jadi kalau uang pesangon tadi jangka waktunya per 1 tahun sampai masa kerja 8 tahun, maka untuk uang penghargaan masa kerja ini pola perhitungannya juga hampir sama, cuma jangka waktunya per 3 tahun.
Untuk listnya ada di pasal 156 ayat 3 ya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk masa kerja karyawan 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun, maka uang penghargaan masa kerjanya adalah 2 bulan upah. Begitu juga kalau masa kerja karyawan 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun, uang penghargaan masa kerjanya adalah 3 bulan upah. Dan begitu seterusnya untuk setiap jangka waktu 3 tahun, uang penghargaan masa kerjanya berbeda ya, sampai batas maksimal masa kerja 24 tahun, di mana untuk masa kerja karyawan selama 24 tahun atau lebih, uang penghargaan masa kerjanya adalah 10 bulan upah. Jadi untuk masa kerja 24 tahun atau lebih ini dengan uang penghargaan masa kerja sebesar 10 bulan upah, ini adalah batas maksimal masa kerja karyawan untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Jadi kalau misalnya karyawannya itu sudah bekerja selama katakanlah 27 tahun atau 30 tahun atau mungkin 36 tahun di perusahaan, maka uang penghargaan masa kerjanya tetap 10 bulan upah sesuai dengan masa kerja maksimalnya untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Nah, untuk komponen uang penggantian hak yang berhak diterima oleh karyawan, ini ditentukan di dalam pasal 156 khususnya ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sana ditentukan ada 4 komponen untuk uang penggantian hak ini, yaitu ada cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Lalu ada juga biaya atau ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ke tempat di mana karyawan diterima bekerja. Lalu ada juga penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan besarnya 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Lalu hal-hal lain yang mungkin tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan tapi ditetapkan dalam perjanjian kerja atau di dalam peraturan perusahaan. Nah, kalau tadi kita menghitung besarnya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja berbanding dengan masa kerja karyawan di perusahaan, maka komponen penting lainnya yang perlu diperhatikan untuk menentukan besarnya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja adalah komponen upah karyawan. Karena komponen upah karyawan ini seperti sudah dijelaskan tadi merupakan dasar dari penentuan besarnya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Nah, sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, kalau komponen upah karyawan itu terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, maka yang dimaksud dengan upah dalam perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak tadi adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap tersebut. Jadi bukan cuma upah pokoknya saja. Misalnya kalau seorang karyawan upah pokoknya sebesar 4 juta rupiah per bulan dan setiap bulan dia mendapatkan tunjangan tetap, katakanlah misalnya mendapatkan tunjangan uang pulsa sebesar 200 ribu rupiah, maka besarnya upah sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian haknya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap atau 4 juta ditambah 200 ribu rupiah, sehingga besarnya upah adalah 4 juta 200 ribu rupiah. Nah, upah sebesar 4 juta 200 ribu rupiah inilah yang merupakan upah yang menjadi dasar perhitungan dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya. Nah, kalau di dalam komponen upah itu terdapat misalnya tunjangan tidak tetap, maka tunjangan tidak tetap ini tidak dihitung sebagai bagian dari upah yang akan digunakan untuk dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian haknya. Berikutnya adalah alasan dilakukannya PHK. Nah, ini merupakan faktor yang penting juga untuk menentukan berhak atau tidaknya karyawan mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Jadi kalau di atas tadi kita sudah membahas dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, maka alasan dilakukannya PHK ini sebenarnya merupakan faktor terpenting dibandingkan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian haknya itu sendiri.
Dianggap terpenting karena alasan PHK inilah yang menentukan berhak atau tidaknya seorang karyawan yang di PHK itu untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Kalau berdasarkan alasan-alasan PHK ini, yang tentunya sesuai dengan undang-undang, karyawan berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, maka barulah perhitungannya mengikuti ketentuan yang sudah kita bahas tadi. Nah, berdasarkan alasan-alasan PHK yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka tidak semua PHK melahirkan hak pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Hanya PHK yang dengan alasan-alasan tertentu saja yang karyawannya berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Jadi untuk alasan-alasan mengenai PHK-nya itu sendiri sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas alasan-alasan PHK itu apakah mendapatkan uang pesangon atau tidak. Berikut adalah alasan-alasan dilakukannya PHK karyawan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan besaran nilai uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya. Pertama, PHK karena karyawan melakukan kesalahan berat. Untuk PHK ini, karyawan tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Tapi karyawan masih berhak untuk mendapatkan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4 dan juga uang pisah. Besarnya uang pisah ini tergantung dari besarnya uang pisah sebagaimana yang ditentukan di dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Lalu alasan PHK berikutnya adalah karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib karena melakukan tindak pidana. Untuk PHK jenis ini, karyawan tidak berhak mendapatkan uang pesangon, tapi masih berhak untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 yang tadi. Begitu juga uang penggantian haknya, karyawan masih tetap berhak untuk mendapatkan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4. Kemudian PHK dengan alasan karyawan melanggar perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Ini diatur di pasal 161 Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana di sana ditentukan bahwa karyawan berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 tadi. Karyawan juga berhak untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3. Dan karyawan juga berhak untuk mendapatkan uang penggantian hak. Lalu alasan lainnya PHK karena karyawan melakukan pengunduran diri. Ketentuan mengenai PHK karena pengunduran diri ini diatur di dalam pasal 162 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sana ditentukan bahwa PHK yang disebabkan karena pengunduran diri ini karyawannya tidak berhak untuk mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, tapi masih berhak untuk mendapatkan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4. Dan dengan adanya PHK karena pengunduran diri ini juga karyawan berhak atas uang pisah. Besarnya uang pisah ini tergantung dari ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Alasan PHK lainnya adalah karena perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya. Kalau mengacu pada pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka untuk PHK karena alasan ini karyawan berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2. Karyawan juga berhak untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3. Dan karyawan berhak juga untuk mendapatkan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4-nya. Nah, kalau tadi di dalam perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, dan perubahan kepemilikan perusahaan itu, karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya. Nah, sekarang alasan lainnya di mana ketika perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan itu, perusahaannya yang tidak bersedia menerima karyawan di perusahaan tersebut. Jadi alasannya sama, yaitu perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, dan perubahan kepemilikan perusahaan,
Tapi di sini perusahaannya tidak bersedia untuk menerima karyawan melanjutkan pekerjaannya di perusahaan tersebut setelah perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, dan perubahan kepemilikan. Nah, ini tentu membawa konsekuensi yang berbeda, terutama dalam hal besarnya hak uang pesangon. Jadi kalau tadi uang pesangon yang berhak diterima oleh karyawan itu sebesar 1 kali ketentuan pasal 156, maka karena perusahaannya tidak bersedia menerima karyawan di perusahaan, maka hak uang pesangon karyawan adalah 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2. Sementara untuk uang penghargaan masa kerjanya sama saja, yaitu 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3. Begitu juga uang penggantian haknya sama sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Alasan lainnya adalah perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau karena keadaan memaksa atau force majeure. Ini diatur di dalam pasal 164 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana karyawan berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2. Lalu karyawan juga berhak atas uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3. Dan karyawan juga berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4-nya. Alasan lainnya masih sama seperti tadi, yaitu perusahaan tutup. Cuma kalau tadi perusahaan itu tutup karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Nah, untuk alasan ini perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena kerugian, tapi karena perusahaan melakukan efisiensi. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 164 ayat 3-nya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau tadi yang penyebab perusahaan tutup itu karena perusahaan mengalami kerugian dan keadaan memaksa atau force majeure, maka untuk perusahaan tutup karena alasan perusahaan melakukan efisiensi ini diaturnya di dalam pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, untuk PHK yang disebabkan karena perusahaan tutup karena alasan perusahaan melakukan efisiensi, maka konsekuensi dari PHK tersebut karyawannya berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2. Bedanya dengan perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan rugi tadi atau karena force majeure, uang pesangonnya itu 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2. Nah, untuk tutupnya perusahaan karena melakukan efisiensi ini, besarnya uang pesangon adalah 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2. Selain uang pesangon, karyawan juga berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, termasuk juga uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Alasan PHK berikutnya adalah perusahaan mengalami pailit. Di sini karyawan berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, juga uang penggantian hak. Lalu alasan PHK lainnya, karyawan meninggal dunia. Jadi meninggalnya dunia seorang karyawan itu juga merupakan alasan putusnya sebuah hubungan kerja. Nah, untuk PHK karena karyawan meninggal dunia ini, maka kepada ahli waris karyawan itu diberikan sejumlah uang yang besarnya sama dengan 2 kali uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2, lalu 1 kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Alasan PHK lainnya, karyawan memasuki usia pensiun dan perusahaan tidak mengikut sertakan karyawan dalam program pensiun. Untuk PHK karena alasan pensiun ini, maka karyawan berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, termasuk juga berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak. Berikutnya adalah PHK karena karyawan mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan.
Ketentuan ini diatur di dalam pasal 168 Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana di sana ditentukan bahwa karyawan tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Tapi karyawan masih tetap berhak untuk mendapatkan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4, dan karyawan juga berhak untuk mendapatkan uang pisah yang besarnya sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih clear tentang alasan-alasan PHK tadi dan besaran nilai uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya, sekarang kita ilustrasikan dalam sebuah contoh ya, cara menghitung uang pesangon. Untuk mengilustrasikan perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tadi, berikut adalah contohnya. Jadi ada seorang karyawan, katakanlah namanya Dedi Martadi. Dia adalah seorang karyawan staf di Departemen Marketing di sebuah perusahaan produsen peralatan elektronik. Di perusahaan itu dia sudah bekerja selama 5 tahun 3 bulan dengan upah pokok terakhirnya itu Rp4.500.000 per bulan. Selain upah pokok, Dedi juga mendapatkan tunjangan tetap berupa uang pulsa sebesar Rp250.000 per bulan. Pada saat dilakukannya PHK, dalam tahun berjalan itu, Dedi baru mengambil 3 hari hak cuti tahunannya dari 12 hari yang seharusnya menjadi haknya Dedi. Jadi masih ada sisa 9 hari cuti tahunan. Nah, karena kondisi keuntungan perusahaan yang terus merosot dalam 2 tahun terakhir ini, bahkan sampai mengalami kerugian, maka perusahaan tempat Dedi bekerja diambil alih oleh perusahaan lain dengan modal yang lebih kuat, atau di sini terjadi perubahan kepemilikan perusahaan. Nah, setelah pengambil alihan perusahaan itu, pemilik baru perusahaannya melakukan perampingan manajemen usaha dengan mem-PHK 30% karyawannya. Dan Dedi berada di dalam barisan perampingan itu. Jadi Dedi adalah termasuk salah seorang karyawan yang di PHK. Dalam proses PHK tersebut, sesuai ketentuan pasal 163 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Dedi berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, karena PHK-nya di sini adalah inisiatif dari perusahaan. Selain uang pesangon, Dedi juga berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan Dedi juga berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Nah, oke, sekarang untuk menghitung berapa besar total hak yang diterima Dedi dari pemutusan hubungan kerja ini adalah pertama, kita perlu menghitung dulu komponen upahnya sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Jadi karena komponen upah Dedi tadi itu terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, maka komponen upah yang akan menjadi dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian haknya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap, yaitu Rp4.500.000 per bulan upah pokoknya, ditambah uang tunjangan tetapnya berupa uang pulsa sebesar Rp250.000 per bulan. Jadi total upah yang akan menjadi dasar perhitungan uang pesangon ini adalah sebesar Rp4.750.000. Nah, karena Dedi sudah bekerja selama 5 tahun 3 bulan di perusahaan, maka untuk menghitung besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian haknya adalah, pertama, uang pesangon. Dasar perhitungan uang pesangon ini adalah sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebesar 6 bulan upah, atau sebesar 6 dikali Rp4.750.000. Totalnya adalah sebesar Rp28.500.000. Nah, ini adalah dasar perhitungan uang pesangonnya. Nah, karena uang pesangon yang seharusnya diterima oleh Dedi ini adalah karena alasan pengambil alihan perusahaan, maka hak uang pesangonnya adalah 2 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, atau sebesar 2 kali Rp28.500.000,
Maka total besarnya uang pesangon yang berhak diterima oleh Dedi adalah sebesar 57 juta rupiah. Lalu berikutnya adalah uang penghargaan masa kerja. Dasar perhitungan uang penghargaan masa kerja ini sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah sebesar 2 bulan upah atau sebesar 2 kali 4.750.000 rupiah, sehingga totalnya adalah 9.500.000 rupiah. Dan karena hak uang penghargaan masa kerja ini yang seharusnya diterima Dedi diberikan berdasarkan alasan pengambil alihan perusahaan, maka hak uang penghargaan masa kerja yang berhak diterima Dedi adalah sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 atau sebesar 1 kali 9.500.000 rupiah. Jadi total uang penghargaan masa kerja yang berhak diterima oleh Dedi adalah sebesar 9.500.000 rupiah. Nah sekarang hak uang penggantian haknya. Pertama, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Karena hak cuti tahunan Dedi yang ada di perusahaan itu masih 9 hari, maka hak cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur perhitungannya adalah 1/25 dikali upah pokok ditambah tunjangan tetap dikali sisa masa cuti tahunan yang belum diambil. Atau 1/25 kali 4.750.000 rupiah dikali 9, sehingga hak cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugurnya ini adalah sebesar 1.710.000 rupiah. Kemudian untuk penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, perhitungannya adalah sebesar 15% dikali uang pesangon ditambah uang penghargaan masa kerja, sama dengan 15% dikali 66.500.000 rupiah. Dan total uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ini adalah sebesar 9.975.000 rupiah. Sehingga total uang penggantian hak yang berhak diterima oleh Dedi adalah sebesar hak cuti tahunan ditambah uang penggantian perumahan dan pengobatan serta perawatan sama dengan 1.710.000 rupiah ditambah 9.975.000. Sehingga total uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Dedi adalah sebesar 11.685.000 rupiah. Nah, dari perhitungan hak-hak tadi, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, maka total hak yang diterima oleh Dedi Martadi sebagai seorang karyawan yang di PHK adalah sebesar uang pesangon ditambah uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak atau sebesar 57 juta rupiah uang pesangonnya ditambah uang penghargaan masa kerjanya 9.500.000 rupiah dan ditambah uang penggantian hak sebesar 11.685.000 rupiah. Sehingga total hak yang diterima Dedi dari perusahaannya karena PHK ini adalah sebesar 78.185.000 rupiah. Nah, oke sobat Galaxis, tadi adalah cara menghitung uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak untuk karyawan yang mengalami PHK dari perusahaannya. Demikian informasi singkat mengenai perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ini kami sampaikan. Semoga informasi tadi bermanfaat dan berguna ya bagi Anda dalam mengatur hubungan kerja di perusahaan Anda, khususnya ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Jangan lupa untuk like dan share video ini dan subscribe channel kami. Salam.